Perkenalkan, nama saya Rizky Buulolo, NPM 2235100089 dari kelas 5D dengan matkul Dasar Pemrograman Mobile. Di sini saya akan menjelaskan array. Array ini adalah sebuah sintak yang bisa membuat banyak data sehingga data yang banyak bisa jadi satu variabel saja. Sama seperti di sini contohnya, yaitu const array 1 sama dengan ada emot 1, emot 2, dan emot 3. Terus ada const array 2 yang mode kedua, dan ada array ketiga dengan mode ketiga. Nah, di sini bisa berbeda penulisannya, tetapi hasilnya bisa saja tetap sama. Nah, ini sebelah kanan ini hasilnya. Yang pertama tuh ada 3, 012. 012 ini indeksnya. Karena indeks itu dimulai dari angka 0. Length ini panjang datanya. Ada berapa data yang di dalam variabel ini? Ya, maka ada 1, 2, 3, berarti 3. Yang array jenis kedua sama juga, tapi cara penulisannya berbeda, yaitu ditulis dengan satu persatu. Nah, yang untuk array ketiga ini, dia ada kata new dan array A-nya yang awal itu diperbesar dan dimasuki data isinya di dalam kurung ini, dan kita bisa aja menambah data tapi indeksnya tidak sesuai, tidak berurutan. Nah, sama seperti ini, array 3, indeks keempat, data kelima. Nah, sama seperti hasilnya, yaitu indeks 1, data 1, indeks yang satu, data kedua. Nah, untuk yang indeks keempat itu data 5. Yang 2, 3 yang kemana? Ya, itu karena nih, empty, karena tidak ada data yang dimasukkan. Terus, yang kedua, untuk melakukan pencarian array. Misalnya di sini const buah, kita buat variabel baru sama dengan array 1, array yang tadi, include ini untuk melakukan pencarian dengan di dalam kurung dengan apa yang kita cari. Misalnya gini, buah nanas. Nah, apakah ada, berarti dia true. Kalau misalnya tidak ada di dalam pencarian di dalam array tersebut, maka dia false. Nah, untuk melakukan pencarian posisi indeksnya itu bisa saja dengan const buat variabel baru, yaitu posisi buah sama dengan array 1 dot index of apa yang mau dicari. Nah, ini hasilnya, yaitu 2, indeks kedua. Ini indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, untuk yang berikutnya, untuk mencari sebelum data dan setelah suatu indeks. Nah, misalnya kita mencari buah kiwi di indeks 012, di indeks 2. Nah, untuk mencari posisi atau elemen atau isinya sebelum dan sesudah buah kiwi, kita bisa membuat variabel baru, yaitu index before posisi buah kurang 1. Ini mencari indeksnya. Dan index after posisi buah plus 1 untuk mencari indeks setelahnya. Dan variabel before dan after ini kenapa dibuat kayak gini? Ini untuk memunculkan apa isinya. Nah, ini apa isinya. Nah, sama kalau untuk melihat hasilnya itu console log $before, after, dan posisi buah. Nampak perbedaannya? Before ini untuk isi dari variabel array 1 itu berada di indeks berapa yang melakukan proses ini. Nah, indeks 2 kiwi ini ada berada 2, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti semangka. Nah, semangka dan tambah 1 itu alpukat. Nah, terus yang selanjutnya, cara mengetahui indeks awal dan akhir itu menggunakan
sebuah fungsi yaitu .shift dan .pop. Nah, shift ini untuk mencari buah awal dan .pop ini adalah mencari buah yang paling akhir. Misalnya kalau ada data kita ada 100, kita nggak mungkin cek satu per satu atau hitung satu per satu. Maka kita menggunakan .pop untuk mencari isi dari array tersebut. Di sini ada juga array 1.length kurang 1. Ini maksudnya ini mencari panjang indeksnya, misalnya 100 panjang indeks. Nah, dikurang 1. Maka hasilnya 99. Kenapa dikurang 1? Karena indeksnya itu dimulai dari 0. Kalau 100 maka nanti undefined. Terus, untuk mencari key array, nah di sini kita membuat misalnya variabel array satunya tuh kosong, nggak ada isi. Terus kita isi satu per satu. Misalnya array 1 kiwi, ini hasilnya kiwi, buah kiwi, dan buah pir, hasilnya buah pir. Nah, ini hasilnya. Tapi kenapa dia 0? Karena variabel awalnya yang pertama, karena array satunya tidak berisi apapun. Karena kita ini cuma memasuki isiannya ke dalam variabel array. Nah, untuk mencari array di dalam yang kita masukkan tadi, kita menggunakan console.log array 1 tanda kurung siku kiwi. Nah, sesuai dengan tulisan yang kita buat, yaitu kiwi. Tapi kalau kita buat indeks 1, ini misalnya 1 atau 0, tidak terbaca. Karena apa? Karena length-nya tidak ada. Karena variabel array satunya kosong. Ini sama seperti kita memasuki paksa. Nah, itu. Terus yang selanjutnya itu manipulasi data array. Nah, di sini ada sebuah variabel array 1. Ini isinya buah-buahan. Dan misalnya kita buat variabel baru yaitu new array 1 sama dengan array 1. Kita mengambil data dari array 1. Dan di sini kita new array 1 sama dengan ubah data. Nah, console.log ini karena kita seperti ini manipulasi datanya, maka dia yang pertama dan new-nya itu sama-sama terubah. Cara untuk supaya tidak berubah di array yang pertama atau originalnya, kita bisa menggunakan split operator, di mana new array itu terdapat ada tanda kurung siku titik 3. Nah, nampak perbedaan dari hasilnya. Nah, dan ini sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan .slash, terus array.from, array pertama, terus sini JSON pass, JSON something. Nah, itu fungsinya sama. Tapi ada baiknya untuk lebih singkat, yaitu menggunakan titik 3 array. Nah, tipe data yang bisa masuk di array itu banyak jenisnya. Misalnya ada string, integer, fungsi. Nah, ini array dalam array, jadi multidimensi. Terus untuk melakukan penggabungan array itu bisa seperti ini. Anggap ada dua variabel yaitu buah dan hewan. Kita menggunakan fungsi .concat. Nah, di sini penggabungannya. Dia buat variabel gabung sama dengan variabel awal digabung dengan variabel terakhir, variabel yang kita ingin gabungkan. Nah, ini hasilnya. Tergabung semua dari 0 sampai 6. 0 sampai indeks 5 maksudnya. Terus untuk melakukan sebuah list itu menggunakan for list of gabung. Of ini untuk menampilkan apa isi di dalam data itu. Nah, kalau list in itu bukan di dalam, bukan bahasa Inggris di dalam, tapi ini indeks. Berapa indeksnya itu? Diurutkan sesuai indeks. Nah, untuk selanjutnya adalah mapping array. Nah, di sini ada sebuah data
ada data person Budi, name Apple, range 10, 20, 30 dan sebagainya. Di sini kita bisa menggunakan mapping, yaitu dengan .map dengan fungsi values, index, arrow function, terus console log values in person. Nah, ini hasilnya. Maksudnya ini kita memapping atau mengambil data hanya values.person, isi atau data.personnya apa. Nah, ini di sini ada person Budi Jajang Dadang. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini juga bisa mapping dan sort. Sort ini untuk melistkan kayak tadi, seperti yang saya bilang. Ini A, variabelnya itu kita ubah parameternya A sama dengan B. A dan B maksud saya. Terus revision B.price kurang F.price. Nah, ini maksudnya ini urutannya. Misalnya B ini besar, terus dikurang jadi kecil. Jadi dia urutan dari besar ke kecil. Kalau kita balikkan ke ini B, ini A, jadi dia dari kecil ke besar. Nah, ini seperti hasilnya. Sort sesuai dengan price, angkanya yang tersebut. Karena ini B, dia besar dari kecil. Nah, ini juga untuk filter. Filter ini menggunakan satu parameter yaitu x.price kurang dari 20. Nah, sama sepertinya, jadi ini apa yang kurang dari 20 itu adalah Budi dan Apple dan 10. Nah, data kurang dari 10 yang berdasarkan price-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian function, di mana function ini ada 3 jenis, yaitu function keyword, terus yang kedua standard function, dan ketiga arrow function. Nah, apa bedanya? Di keyword function ini langsung menggunakan string dan menggunakan tugas console log ini x tambah y. Pertama itu variabelnya, terus apa yang mau dilakukannya, tugasnya apa yang mau dilakukan. Terus untuk standard function itu sederhana, dia tidak ada memiliki arrow function seperti yang ketiga. Jadi function sum 2 parameter atau variabel x dan y, terus di console log dalam kurung x tambah y, itu standar. Nah, untuk function yang ketiga yaitu arrow function, sama seperti yang function kedua, hanya menambahkan arrow function. Nah, ini hasilnya. Sum 1, 2, 4, 6. Nah, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 6, 6, 12. Nah, apa bedanya? Di sini misalnya kita melakukan proses yang sum yang di bawah kita pindahkan menjadi yang ke atas, maka akses yang sum pertama itu tidak bisa. Karena prosesnya itu tidak terbaca. Kenapa nggak terbaca? Dia di sini setelah kita meminta prosesnya itu di atas, padahal melakukan pencarian prosesnya itu di bawahnya, jadi nggak bisa. Karena dia di JavaScript ini mendeklarasikan kode dari atas ke bawah, maka tidak bisa. Nah, yang sum 3 ini sama seperti yang di atas, sama seperti yang di sum 1, tidak bisa dibaca karena dia suatu di JavaScript ini membaca dari atas ke bawah. Terus untuk looping ini sederhana saja. For itu yang pertama parameternya ada statement yang pertama itu kita deklarasikan variabel dan kondisinya apa, terus apa yang dilakukannya. Itu variabel A, kondisi A kurang dari 5, itu dilakukannya A++ sampai dia kurang dari 5. Nah, ini hasilnya. Sama dengan yang while. While ini dikondisikan dulu, baru ditambah plus 1 ya. Plus 1. Terus untuk do dan while maksudnya itu
lakukan penambahan dulu, baru dilakukan pengecekan kondisi. Nah, dan pada for looping ini terdapat ada beberapa jenis, misalnya ada ini variabel buah, misalnya variabel buah, terus ada for of. For of ini sama kayak tadi, dia cuma melistkan saja isi dari buah apa. Nah, tuh. Terus ini for in sama kayak tadi, indeksnya kita cari, dilistkan secara indeks. Dan for each ini indeks sama isinya. Jadi bisa 2. Terus asynchronous ini konsep asynchronous ini dieksekusi tanpa menunggu eksekusi lainnya, sehingga seakan-akan dieksekusi secara bersamaan. Jadi misalnya kalau ada penungguan waktu atau menunggu waktu untuk melakukan pengecekan misalnya. Nah, kita tanpa menunggu kode yang lain, jadi kita bisa dieksekusi secara bersamaan sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya dari misalnya contoh perumpamaan nih, sama kita belanja, kita membeli sebuah barang yang banyak, tetapi orang lainnya membeli yang sedikit. Karena kita yang pertama dan membeli dengan banyak, dan orang yang kedua itu membeli sedikit karena setelah saya, maka yang diprioritaskan dulu atau dikerjakan secara bersama itu orang yang kedua, karena membelinya barangnya itu sedikit dari saya. Nah, baru setelah pesanannya dia selesai, maka dikerjakan oleh saya. Jadi bisa dikerjakan secara bersamaan, tapi waktu yang ditentukan itu bisa aja lebih cepat dan bisa aja lebih lama. Nah, di sini seperti kodenya ini ada variabel token, feature. Nah, di sini asinkronnya ini menggunakan return new promise. Promise ini sama seperti kayak parameter success failed atau parameter true and false. Asynchronous ini identik dengan set timeout. Nah, set timeout. Terus yang bagian kanannya ini ada fungsi async function dan fungsi await. Nah, itu identik, ada 3. Yang pertama itu set timeout, async function, await. Nah, itu. Nah, seperti ini. Proses token now, proses APK dan fixer. Nah, dikerjakan secara bersamaan, tapi waktu yang datang itu ditentukan oleh set timeout tersebut. Nah, misalnya di sini 200, di sini 500, 1400. Nah, proses yang ketiga ini dikerjakan secara bersamaan tanpa menunggu satu-satu. Dikerjakan secara bersamaan 3 proses ini, maka nanti dia keluar prosesnya. Ini bisa aja, misalnya kalau kita ubah sini 700, yang pertamanya 700, dan ini tetap masih 500, bisa saja nanti ini yang data yang kedua get user ini muncul duluan, dan baru muncul yang login. Nah, gitu. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.